warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sofa Aulia dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Ajah Rasul Sabila dari absen 8. Di sini kami akan menceritakan kembali mengenai teks hikayat yang berjudul Sri Rama. Hikayat Sri Rama. Pada suatu hari, kedua kakak beradik Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Dewi Sita. Keduanya saling menghormati dan setia. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapatkan kabar keberadaan Dewi Sita. Malam berganti menjadi siang, hari-hari pun berlalu dalam perjalanan Sri Rama dan Laksamana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Kata Sri Rama, "Hai bangau, maafkan aku mengganggu istirahatmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah engkau melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rahwana?" Kata bangau, "Ya Sri Rama, hamba melihat di angkasa raya ada seorang wanita paras rupawan dibawa oleh Maharaja Rahwana." Kata Sri Rama, "Ke arah mana mereka menuju?" Lalu bangau pun menjawab, "Ke arah Alengka." Kata Sri Rama, "Aku telah mendapat petunjuk darimu. Sebagai balas budi, apa yang ingin kamu minta, bangau?" Jawab bangau, "Aku hanya ingin leherku menjadi panjang supaya aku dapat dengan mudah melihat keberadaan lawan dan mudah menangkapnya." Kata Sri Rama, "Baiklah, aku akan memohon kepada Dewata agar mengabulkan permintaan supaya lehermu menjadi panjang." Akhirnya, atas kehendak Dewata, leher bangau itu pun menjadi panjang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, datanglah seorang budak yang hendak menjual. Budak itu ingin menjerat leher bangau untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana segera menolong. Kata Laksamana, "Hai budak kecil, jangan engkau jerat leher bangau itu. Alangkah kasihan." Kata budak kecil, "Bangau ini telah terkena jeratku. Akan aku jual ke pasar untuk menghidupi keluargaku yang miskin." Jawab Sri Rama, "Kalau demikian halnya, bebaskanlah si bangau itu sebagai gantinya. Ambillah cincin permata ini untukmu." Kata budak kecil, "Baiklah, hamba bebaskan bangau ini. Hamba terima cincin ini. Terima kasih Tuan." Hamba Sri Rama. Akhirnya bangau itu pun bebas dan si budak kecil pun kembali ke rumahnya. Sri Rama dan Laksamana melanjutkan mencari Dewi Sita. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana. Kata Sri Rama, "Wahai adikku Laksamana, hari ini terasa panas. Aku kehausan. Tolong carikan air untukku. Aku akan melepas anak panah ini, ikutilah arahnya. Disitulah akan kamu temukan sumber air." Kata Laksamana, "Segera hamba laksanakan." Laksamana mengikuti jatuhnya anak panah dan menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Kata Sri Rama, "Air ini bau busuk. Antarkan aku ke tempat sumber air itu." Kata Laksamana, "Baiklah kakakku." Sesampai di sumber air yang dituju, dilihatnya air tampak berkilauan. Sri Rama, "Air tampak berkilauan. Itu artinya pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Ayo kita ikuti air sampai ke hulu." Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar bernama Jentayu yang terhantam sayapnya dan yang sebelah rebah. Kata Sri Rama, "Hai burung Jentayu, mengapa tubuhmu seperti ini?" Kata Jentayu, "Aku keadaan seperti ini karena aku ingin menolong Dewi Sita dari harus bertarung melawan Maharaja Rahwana. Namun tidak berhasil. Dewi Sita memberikan cincin ini kepadaku." Jawab Sri Rama, "Oh, benar ini cincin Sita istriku." Kata Jentayu, "Pergilah menyeberang ke negeri Langkapuri. Janganlah menyeberang ke tepi laut, karena di sana ada gunung bernama Gendarawana." Kata Sri Rama, "Kenapa tidak boleh?" Kata Jentayu, "Karena di dalam bukit tersebut ada saudaraku yang bernama Dasampati, sedang bertapa. Aku tak ingin saudaraku mengetahui aku telah mati." Selesai bercerita, Jentayu gugur ke bumi dengan badan penuh luka. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar cincin istrinya Dewi Sita.
Sri Rama, Laksamana segeralah cari tempat yang sepi tidak ada manusia dan beberapa kayu untuk kita melakukan upacara pembakaran. Kata Laksamana, baiklah kakak, aku akan mencari tempat itu. Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia, tetapi tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Lalu kata Sri Rama, baiklah jika tidak ada tempat itu, himpunlah semua kayu api dan letakkan bangkai Jentayu di tanganku. Kemudian bakarlah. Beberapa lama kemudian api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka sedikit pun. Mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat itu. Hikayat Sri Rama. Pada suatu hari, kedua kakak beradik Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Dewi Sita. Keduanya saling hormat menghormati dan setia. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Dewi Sita. Malam telah berganti siang. Hari-hari pun berlalu dalam perjalanan Sri Rama dan Laksamana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Sri Rama bertanya, "Hai bangau, maafkan aku mengganggu istirahatmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah engkau melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rahwana?" Lalu bangau pun menjawab, "Ya, Sri Rama, hamba melihat di angkasa raya ada seorang wanita paras rupawan dibawa oleh Maharaja Rahwana." Lalu Sri Rama ini bertanya lagi, "Ke arah mana mereka menuju?" Bangau pun menjawab, "Ke arah Alengka." Lalu Sri Rama berkata, "Aku telah mendapat petunjuk darimu. Sebagai balas budi, apa yang ingin kamu minta bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku hanya ingin leherku menjadi panjang, supaya aku dapat melihat keberadaan ikan dan mudah menangkapnya." Si Rama berkata, "Baiklah, aku akan memohon kepada Dewata agar mengabulkan permintaan supaya lehermu menjadi panjang." Akhirnya, atas kehendak Dewata, leher bangau itu pun menjadi panjang. Setelah Sri Rama memohon berdoa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, datanglah seorang budak yang hendak menjerat leher bangau itu untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana segera menolong bangau itu. Lalu Laksamana ini berkata kepada budak kecil, "Hai budak kecil, jangan kau jerat leher bangau itu, alangkah kasihan." Lalu budak itu pun menjawab, "Bangau ini sudah terkena jeratanku, akan aku jual ke pasar untuk menghidupi keluargaku yang miskin." Lalu Sri Rama pun berkata lagi, "Kalau demikian halnya, bebaskanlah si bangau itu. Sebagai gantinya, ambillah cincin permata ini untukmu." Lalu budak kecil menjawab, "Baiklah, hamba bebaskan bangau ini. Hamba terima cincin ini. Terima kasih Tuan, hamba Sri Rama." Akhirnya bangau itu pun bebas dan si budak kecil pun kembali ke rumahnya. Sri Rama dan Laksamana melanjutkan mencari Dewi Sita. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana. Lalu Sri Rama pun berkata, "Wahai adikku Laksamana, hari ini terasa panas, aku kehausan. Tolong carikan air untukku. Aku akan melepaskan panah ini, ikutilah arahnya. Disitulah akan kamu temukan sumber air." Laksamana, "Segera hamba laksanakan." Laksamana pun mengikuti jatuhnya anak panah dan menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya kepada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Lalu Jentayu pun menjawab, "Karena di dalam bukit tersebut ada saudaraku yang bernama Dasampati yang sedang bertapa. Aku tak ingin saudaraku itu mengetahui aku telah mati." Selesai bercerita, Jentayu gugur ke bumi dengan badan penuh luka. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar-benar cincin istrinya, Dewi Sita. Sri Rama berkata, "Laksamana, segeralah cari tempat yang sepi, tidak ada manusia, dan beberapa kayu untuk kita melakukan upacara pembakaran." Lalu Laksamana pun menjawab, "Baiklah kakakku, aku akan mencari tempat itu." Laksamana pun mencari tempat yang tidak terdapat manusia, tetapi tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Sri Rama berkata, "Baiklah, jika tidak ada tempat itu, himpunlah semua kayu api dan letakkan bangkai Jentayu di tanganku. Kemudian bakarlah." Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka sedikit pun. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat itu. Dari hasil menganalisis, dialog dalam hikayat Sri Rama terjadi antara Sri Rama dan Laksamana. Mereka berdiskusi tentang cara menemukan Sita Dewi yang diculik. Laksamana menunjukkan kesetiaannya dengan membantu Sri Rama dalam perjalanan tersebut. Yang pertama, ada memuat nilai-nilai budaya. Yang kedua, mengandung ajaran moral seperti kesetiaan dan keberanian dan kejujuran. Yang ketiga, menggambarkan nilai sosial seperti kerjasama dan tolong-menolong.
Yang pertama ada menurut saya, tokoh Sri Rama digambarkan sebagai sosok yang baik dan setia kepada istrinya, Sita Dewi. Yang kedua, alur ceritanya maju karena peristiwanya terjadi secara berurutan, mulai dari pencarian hingga pertemuan kembali dengan Sita Dewi. Yang ketiga, latar tempatnya berada di hutan dan kerajaan, menggambarkan suasana pertualangan dan perjuangan tokoh utama. Selanjutnya, di dalam teks hikayat cerita Sri Rama ini juga mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai moral, yang kedua nilai sosial, dan juga yang ketiga adalah nilai psikologis. Untuk yang pertama, nilai moral ini mengandung saling menghormati. Bukti kutipannya adalah kakak beradik Sri Rama dan Laksamana ini saling menghormati dan juga setia. Relevansi dengan masa kininya adalah kakak beradik atau saudara yang setia, saling menghormati, dan juga rukun mesti dipupuk. Yang kedua adalah nilai kejujuran. Bukti kutipannya adalah Sri Rama tetap mencari Dewi Sita walaupun menghadapi berbagai rintangan. Relevansi pada masa kininya yaitu kejujuran dalam hubungan suami istri adalah dasar penting untuk kehidupan keluarga. Yang ketiga adalah nilai keberanian. Bukti kutipannya adalah Sri Rama berani menghadapi raksasa. Relevansi dengan masa kininya adalah keberanian tetap penting untuk melawan ketidakadilan di masyarakat. Selanjutnya ada nilai sosial. Kalimat komentarnya adalah mereka berdua saling bergotong royong dan juga bekerja sama. Bukti kutipannya adalah Laksamana dan juga Sri Rama saling bekerja sama untuk mencari Dewi Sita yang hilang. Relevansi dengan saat ininya adalah bekerja sama tetaplah penting. Bekerja sama itu adalah salah satu nilai sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di masa kini. Dan yang terakhir adalah nilai psikologis. Kalimat komentarnya adalah keteguhan hati dan juga kesabaran. Bukti kutipannya adalah Sri Rama tetap sabar mencari Dewi Sita yang hilang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Relevansi dengan masa kini yaitu keteguhan hati menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan dan juga menghadapi masalah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum